صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزأ وفعل ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند دني وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. 56 ayat 156. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. Lanjut.
وأن الله لا يضل لا يضيع أجر المؤمنين. Sadaqallahul adzim. Ayat berapa itu? 169. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan jangan kalian mengira orang-orang yang terbunuh atau meninggal fi sabilillah, di jalan Allah, meninggal dalam keadaan syahid, amwata, jangan kira mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya'un inda rabbihim yarzuqun. Sebetulnya mereka itu yang mati, yang meninggal di jalan Allah itu mendapatkan rezeki di sisi Allah. Maksudnya rezeki ini berupa apa? Berupa rahmat, berupa ampunan. Gak sama rezekinya kayak kita. Kalau kita bersyukur tatkala kita mendapatkan rezeki berupa uang, berupa harta. Itu kalau kita dapat uang, kita bersyukur, alhamdulillah. Kalau kita dagangan kita laris, kita bersyukur, alhamdulillah. Itu rezeki menurut kita. Padahal banyak macam-macam rezeki, termasuk kesehatan. Makanya dalam pandemi ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih dipanjangkan umur oleh Allah. Itu sebetulnya bentuk rezeki dari Allah, harus kita syukuri. Kalau kita diberi kesehatan, harus kita syukuri dengan memperbanyak ibadah. Dikasih kesehatan malah dibuati tidur. Nanti penyakit dibuat tidur, penyakit, apalagi tidur setelah subuh. Gak boleh tidur setelah subuh. Kata Kanjeng Nabi, di antara 6 yang dibenci oleh Allah, 1, dia tidur sepanjang malam. Jadi nggak pernah bangun, nggak pernah qiyamul lail. Itu sifat yang dibenci oleh Allah. Jadi habis isya tidur, bangun subuh, itu dibenci sama Allah. Gak ada qiyamul lailnya plus, dibenci sama Allah. Dan sebaliknya, di waktu siang dia bagaikan keledai, kerja terus. Waktunya zuhur, ngasuhnya ngasuh tok, tapi nggak pernah sholat. Asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, asar sibuk, asar duhur sibuk, asar capek, maghrib ketiduran, isya 14 mati ya. Nggak dapat rezeki dari Allah, nggak dapat ampunan. Jadi ada 6 hal yang dibenci oleh Allah. Di antaranya itu tadi. Yang pertama sombong. Sombong, gak mau petunjuk dari orang lain, karena menganggap orang lain itu, 1, status ekonominya lebih rendah, status sosialnya juga lebih rendah, terus menganggap lebih mudah, kencah cili, ngandani wong tuwek, ngandani wong garang apa gerang? Wong garangan. Atau bahkan memang tidak suka, meremehkan, kon ilmumu sak piro. Kadang ilmu yang kita miliki
menjadi hijab dari petunjuk, datangnya petunjuk dari Allah. Karena itu, karena mondoknya lama kan. Terus sudah hafal ini itu, tapi disindir sama Allah. Bima taqulu ma la taf'alun. Kamu ngomong tok tapi nggak pernah melakukannya. Kamu nyuruh orang tok tapi kamu sendiri tidak pernah melakukan. Disindir sama Allah. Kalau sindiran orang, sindiran makhluk enteng, tapi kalau Allah yang nyindir itu abot, makjlebnya. Kalau Allah yang nyindir makjleb. Jadi banyak sekarang yang meninggal di jalannya Allah sedang berdakwah, atau meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, atau meninggalnya dalam keadaan syahid, melawan penyakit, meninggalnya syahid, kena wabah, kena virus corona, itu syahid. Oh, saya tak berdoa Pak biar kena corona. Bunuh diri itu. Bukan syahid, tapi sangit, diobong rokok, kuburannya gepeng sampai dijepit, dihimpit sama kuburan. Terus di dalam kuburan tuh ada pandai besinya, ini yang dipompa terus keluar apinya. Banyak contohnya seperti apa? Wali Songo. Walaupun mereka sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, berapa abad yang lalu, namun masih membawa keberkahan bagi masyarakat sekitarnya. Masih bisa menghidupi warga sekitarnya, masih bisa merukunkan warga sekitarnya. Kadang malu kita yang mengaku-ngaku alim, mengaku-ngaku sebagai ulama, tidak bisa menjadi penengah bagi para tetangga yang sedang bertengkar, sedang mutung, bermusuhan. Gak bisa jadi wasilah mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertikai, yang sedang bermusuhan. Kadang malu sebagai yang dianggap sama masyarakat kita punya ilmu misalkan, tapi tidak bisa merukunkan warganya. Kadang kita malu. Kemarin waktu saya bertamu ke seorang ulama namanya Gus Dori, Kiai Kudori Mukti. Beliaunya udah umur 70 lebih. Dan apa yang keluar dari lesannya beliau? Saya malu mengajar santri yang kebanyakan santri itu asalnya dari luar daerah. Sedangkan para tetangga yang dekat dengan saya gak pernah saya ajari ngaji, gak pernah saya ajak untuk beribadah, gak pernah saya dakwahi. Malah saya cuma ngajari anak santri yang kebanyakan dari luar kota atau luar daerah. Ulama yang seperti itu luar biasa, merasa malu sama Allah karena tidak bisa berdakwah, tidak bisa mengajak tetangganya, masyarakat di sekitarnya untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Dia malu, gak nafsi-nafsi. Dia termasuk ulama Allah karena dia memandang umatnya itu dengan pandangan kasih sayang. Karena yang dinamakan ulama yandurul ummah bi'ainir rahmah, memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang, kasihan ya masyarakat sekitar. Bodoh karena aku nggak bisa berbaur, nggak bisa merangkul, kata beliau seperti itu.
Sedangkan para aulia Allah yang sudah meninggal, Sunan Ampel, Sunan Bunang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, dan lain sebagainya. Mereka sudah meninggal jasadnya, tapi ruhnya masih hidup, ruhnya masih bermanfaat bagi sekitar, amalnya masih bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, perekonomian tumbuh, masih memegang erat persaudaraan di sekitar makom, kompak masyarakat tatkala waktu sholat datang semua ke masjid. Kebanyakan para aulia Allah itu mewariskannya bukan mewariskan rumah, bukan mewariskan mobil. Kebanyakan para aulia Allah itu yang menjadi warisannya, yang menjadi peninggalannya adalah sebuah masjid, di mana mereka dikuburkan, mereka disemayamkan. Insya Allah dipastikan di sekitarnya pasti ada masjid. Semua Sunan Ampel ada masjidnya, Sunan Bunang ada masjidnya semua. Mereka meninggalkan makom, tanda, bukti bahwa mereka mengajak masyarakat sekitar khususnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi malu kita, nggak bisa merangkul masyarakat sekitar, tidak bisa mengajak para tetangga untuk beribadah bareng-bareng kepada Allah. Malu kita dikatakan orang yang berilmu, dikatakan orang yang alim, namun tidak bisa mengajak para tetangga, masyarakat sekitar untuk beribadah kepada Allah. Jauh kita dibandingkan dengan para aulia, para wali, jauh, gak ada seujung kukunya. Walaupun mereka sudah meninggal, namun tetap bermanfaat bagi masyarakat, tetap memberi barokah bagi masyarakat. Awalnya masyarakat sekitar perekonomiannya minim, akhirnya karena barokahnya makomnya para wali, sekitarnya banyak udah tumbuh, perekonomiannya tumbuh, masyarakatnya juga mulai tumbuh, berkembang. Jadi jauh perjuangan kita dengan para aulia-aulia Allah yang sudah meninggal terlebih dahulu, gak ada seujung kukunya. Jadi jangan sampai kita itu kayak aku tahajudnya 20 rakaat, aku kekayaannya 7 tahu maksudnya. Kekayaannya 7T tapi tidak bisa memakmurkan perekonomian masyarakat. Kita ibadahnya luar biasa tapi tidak bisa mengajak ibadah masyarakat. Alim luar biasa tapi tidak bisa mencerdaskan masyarakat, para tetangga. Memang kata Kanjeng Nabi, kalau kita tatkala kita melihat kemungkaran, kita harus merubahnya dengan tangan kita yang melambangkan kekuasaan. Siapakah itu? Kami tua, Pak RT, Pak RW, terus sampai presiden itu bisa merubah kemungkaran yang ada. Misalkan doli, tempat mungkar, tempat kemaksiatan. Kalau cuma kiai yang berdakwah ke sana,
gak ada apa-apanya. Tapi kalau sudah wali kotanya, kalau sudah gubernurnya yang bergerak, tutup. Terus yang kedua, tatkala kita melihat kemungkaran, kita harus merubah dengan lisan kita. Ini tugasnya mubalik, menyampaikan yang hak, kebenaran, terus mencegah dari kemungkaran. Itu tugasnya para mubalik. Terus apabila kita bukan keduanya, kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya pengaruh, tatkala kita ngomong, cukup kita berdoa di dalam hati. Namun berdoa di dalam hati itu selemah-lemahnya iman. Jadi tatkala kita melihat kebiasaan masyarakat membuka aurat, tidak berhijab, padahal satu helai rambut seorang perempuan bisa membawa bapaknya, bisa membawa suaminya, bisa membawa anaknya diseret masuk ke dalam neraka. Satu helai rambut saja, apalagi dinyoh-nyohkan. Kemarin bagus juga ada pengajian yang membahas tentang aurat dalam beribadah beda dengan aurat dalam bermasyarakat. Kalau aurat dalam beribadah itu menutupi kulit kita. Jadi misalkan kita mau sholat, auratnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut, dan itu harus ditutupi. Kalau nggak ditutupi itu kulitnya itu, sholatnya tidak sah. Kalau seorang perempuan, seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah dan muka, kalau nggak ditutupi terbuka, sholatnya tidak sah. Namun kalau di masyarakat yang dinamakan aurat itu disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan masyarakat sekitarnya. Jadi banyak dulu kiai-kiai dulu, bunyai-bunyainya dulu, jilbabnya cuma kerudungnya aja diginiin. Karena itu memang melambangkan status di masyarakat seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu mengumbur aurat. Terus juga kemarin saya pernah nge-share foto ada seorang nenek-nenek lagi bengkak kakinya, dengkulnya bengkak. Tak foto, tak share ke sebuah grupnya para asatid. Langsung dihujat saya tuh, katanya aurat, udah dengkulnya bengkak, terus kulitnya keriput-keriput, aurat dari mana? Enggak ngaji tapi kelewatan. Di Al-Quran sudah dijelaskan, kalau sudah seorang ibu-ibu sudah menjadi nenek-nenek, sudah hasrat untuk nikah, sudah enggak ada, itu boleh membuka baju, asalkan tidak membuka yang lainnya. Buka baju boleh, cuma pakai kemben. Kebiasaan orang dulu seperti itu. Jadi kita belajar mengaji harus tahu betul-betul makna apa yang
kita kaji. Gak boleh kita itu punya ilmu didik ditabrakkan ke orang, punya ilmu didik belum ini ditabrakkan ke orang. Ada juga tatkala saya itu mengadakan Jumat berkah. Setiap Jumat kita memberikan nasi kotak ke jemaah masjid, ke jemaah sholat Jumat. Itu katanya pamer. Loh iya, kalau nggak dipamerkan terus piye? Itu bukan barang gaib ya. Bukan doa ya. Katanya ria. Yang riskan lagi, tatkala saya itu sama teman-teman menyemprotkan untuk corona, disinfektan itu katanya cari muka. Saya punya muka kok cari muka. Allah. Jadi tidak semua apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu ditanggapi dengan baik sama orang lain. Enggak usah sampean berbuat baiklah. Karena siapa? Karena Allah. Sampean disuruh berbuat baik, itu siapa yang nyuruh? Allah. Lewat siapa? Rasulnya. Misalkan sampean menjaga tetangga, siapa yang suruh? Kanjeng Nabi. Yang nyuruh siapa? Allah. Bukti kalau kita itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa man kana yu'minu billah wal akhirati falyukrim jarahu. Kalau kita mempunyai punya iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka kita harus memuliakan tetangga. Siapa yang nyuruh? Kanjeng Nabi. Jadi kita memuliakan tetangga bukan karena cari muka, tapi karena Kanjeng Nabi yang nyuruh, Allah yang nyuruh. Jadi sampean enggak paten sampean itu. Kalau sampean berbuat baik terus dinilai sinis sama orang, biarkan. Tetaplah berbuat baik dan jangan hiraukan orang yang sinis kepada Anda. Cuek bebek ya. Paham ya? Jadi para wali, para ulama yang berjuang, yang meninggal di jalannya Allah, tatkala dia berdakwah, tatkala dia sholat, tatkala dia kena virus atau wabah, tatkala dia meninggal dalam perjalanan berdakwah, meninggal dalam dzikir, itu meninggalnya dalam fisabilillah. Dan mereka akan terus hidup. Apanya yang hidup? Amal mereka hidup, terus mengalir amal mereka. Mereka mengajarkan kita itu harus berempati, kita ikuti, mengalir terus kebaikannya. Kita mengajarkan sholat maktubah, sholat berjamaah, diikuti sama masyarakat, mengalir itu pahalanya. Terus mereka akan hidup di hati masyarakat. Memang Sunan Ampel sudah meninggal, tapi Sunan Ampel akan terus hidup di jiwa kita. Memang Kanjeng Nabi Muhammad sudah meninggal, tapi ruhnya, jiwanya Kanjeng Nabi bersama kita. Kok bisa Pak? Iya, bagi yang qiyamul lail. Kalau enggak qiyamul lail Pak, ya enggak bersama. Karena Kanjeng Nabi kebiasaannya qiyamul lail. Terus Kanjeng Nabi kebiasaannya juga sholat berjamaah. Yang enggak sholat Pak, yang enggak bersama Kanjeng Nabi. Terus kebiasaannya Kanjeng Nabi qiraatil Quran. Yang enggak qiraatil Quran, yang enggak bersama Kanjeng Nabi. Terus apa lagi? Menjaga wudhu Kanjeng Nabi. Kalau putus wudhunya Pak, yang enggak bersama Kanjeng Nabi. Sholat duha Pak, bersama Kanjeng Nabi. Istighfar Pak, bersama Kanjeng Nabi. Bersedekah bersama Kanjeng Nabi.
Jadi jadikan hari-hari kita selalu bersama kanjeng Nabi, bersama Rasulullah. Dimanapun kita berada, kesempatan seperti apapun harus kita perjuangkan. Minimal 7 sunnah keseharian kanjeng Nabi. Mulai dari jangan putus wudunya, mulai dari qiyamul lail, salat tahajud, mulai dari salat berjamaahnya, mulai dari qiraatil Qur'annya, mulai dari sholat duhanya, mulai dari istighfarnya yang terus menerus, dan yang terakhir bersedekahnya. Sedekah infak berupa harta, sedekah kullu khairun sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Teruskan itu agar kita keseharian kita selalu bersama kanjeng Nabi. Kalau sampai pingin keseharian waktu siang, waktu malam bersama kanjeng Nabi, lakukan sunnah-sunnah yang diajarkan kanjeng Nabi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili فالنهار واجعل